Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara perhitungan dari ukuran nilai tengah, ukuran posisi, dan ukuran variasi. Kemudian di akhir video ini kita akan sedikit memberikan tutorial mengenai penggunaan Microsoft Excel dalam menghitung ukuran-ukuran tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa ada 3 nilai central tendency, yaitu mean, median, dan modus. Untuk menghitung nilai mean, median, dan modus berbeda antara data tunggal dan data kelompok. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan cara menghitung mean, median, dan modus pada data kelompok. Pada contoh ini adalah data tekanan darah mahasiswa FKM Unsri, di mana ada 25 orang mahasiswa yang berhasil diukur tekanan darahnya. Nah, ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk menghitung rata-rata untuk data kelompok. Di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa rumusnya terdiri dari sigma FI/XI dibagi N. FI itu adalah frekuensi dari masing-masing kelas, kemudian XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas, dan N itu adalah jumlah observasi atau jumlah banyaknya data. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Jadi langkah pertama adalah kita harus menghitung nilai tengah dari masing-masing kelas dulu, karena di sini frekuensi sudah ada. Nah, untuk menghitung nilai tengah dari masing-masing kelas, teman-teman mahasiswa bisa menjumlahkan nilai awal dengan nilai akhir pada setiap kelas. Contohnya 110 ditambah 114 itu sama dengan 224. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 112. Maka nilai tengah untuk kelas pertama itu adalah 112. Kemudian nilai tengah untuk kelas kedua 115 sampai 119 itu adalah 117. Kemudian kelas ketiga, nilai tengah untuk kelas ketiga tadi 120 sampai 124 berarti adalah 122. Kemudian nilai tengah untuk kelas keempat 125 sampai 129 itu adalah 126. 127 maksudnya. Oke, kemudian kelas ke 45 selanjutnya 130 sampai 134 itu adalah 132, dan kelas yang terakhir 135 sampai 139 itu 137. Nah, kemudian kita kalikan semua nilai frekuensi dengan ukuran nilai tengah. 2 dikali 112 berarti kita buat dulu FI/XI. 2 kali 112 berarti 224. 4 kali 117 berarti 468. Kemudian kelas yang ketiga 3 dikali 122 yaitu 366. Kemudian kelas selanjutnya 6 kali 127 itu 762. Kelas selanjutnya 5 dikali 132 sama dengan 660. Kemudian kelas yang terakhir 5 kali 137 itu 685. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Dijumlahkan dari 224, 468, 366 sampai 685, maka jumlahnya adalah 3165. Nah, ini adalah sigma FI/XI. Sedangkan rumus untuk rata-rata data kelompok itu adalah sigma FI/XI dibagi dengan N, sehingga rata-rata X bar atau min sama dengan 3165 dibagi dengan 25.
25 itu adalah N atau jumlah data kita, sama dengan 126,6. Oke, ini adalah satuan air asah. Nah, jadi interpretasinya adalah rata-rata tekanan darah mahasiswa FKM Unsri sebesar 126,6 mmHg. Oke, jadi seperti itu cara menghitung rata-rata. Berikutnya kita akan mencoba perhitungan ukuran nilai posisi. Baik, untuk ukuran posisi seperti teman-teman mahasiswa sudah ketahui bahwa ada 3 ukuran posisi di dalam statistik, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data menjadi 4 sama besar. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 sama besar, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya perhitungan ketiga ukuran posisi ini sama saja, dan juga sama seperti perhitungan untuk nilai median. Nah, kita akan menghitung satu persatu bagaimana cara menghitung nilai kuartil. Baiklah, kita masih menggunakan contoh yang sama seperti mengukur rata-rata tadi. Ini adalah data tekanan darah dari mahasiswa FKM Unsri. Nah, di sini adalah rumus untuk menghitung kuartil. Dalam hal ini contohnya adalah kuartil 1. Yang membedakan antara kuartil 1, 2, dan 3 itu pada perhitungan letak posisi. Jadi kalau kuartil 1 N dibagi 4, kalau kuartil 2 letak posisinya itu setengah N, sedangkan kalau kuartil 3 letak posisi itu adalah 3/4N. Oke. Nah, di dalam menghitung ukuran kuartil yang diperlukan adalah nilai TB atau tepi bawah kelas, kemudian intervalnya, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan frekuensi kelas kuartil. Baiklah, kita akan lihat ke data. Kita hitung dulu letak posisi dari kuartil 1 itu di mana. Letak Q1 sama dengan N dibagi 4. N-nya adalah 25, berarti 25 dibagi 4. Sama dengan 6,25. Nah, pada data kita cari di mana posisi data ke 6,25. Caranya kalian kumulatifkan dulu frekuensinya. 2 ditambah 4 itu 6, kemudian 6 ditambah 3 itu 9, 9 ditambah 6 15, 15 ditambah 5 20, kemudian 20 ditambah 5 adalah 25. Berarti data ke 625 itu ada di antara kelas ke-3. Karena di sini data ke 7, 8, 9. Nah, berarti di sini adalah letak dari Q1. Kalau kita sudah dapat di mana letak kelas Q1, kita bisa menghitung tepi bawah kelas. Nah, karena ini adalah letak Q1, maka tepi bawah kelas itu dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas sebelumnya 119 dengan tepi bawah kelas kuartil. Jadi 119 ditambah 120 kemudian dibagi 2. Jadi TB sama dengan 119 ditambah 120 kemudian dibagi 2 sama dengan 119,5. Kemudian interval, untuk interval atau I itu dihitung dari angka pertama pada kelas sampai dengan angka terakhir pada kelas. Jadi misalnya nih 120 sampai 124 berarti 120, 121, 123, 120, 121, 122, 123, dan 124. Berarti ada 5. Oke, ini adalah interval kita. Kemudian untuk frekuensi kumulatif. Oke, untuk frekuensi kumulatif atau F besar, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi, nilai yang dihitung adalah nilai frekuensi di atas kelas kuartil. Nah, karena kelas kuartil adalah di sini, maka frekuensi kumulatif itu adalah di atasnya. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 6. Sedangkan frekuensi dari kelas kuartil atau FQ1 itu adalah
3. Jadi sesuai dengan frekuensi yang ada di data. Oke, kemudian langsung kita hitung. Q1 sama dengan masukkan nilai TB 119,5 ditambah intervalnya 5, kemudian nilai posisi tadi adalah 6,25, kemudian frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 6, F besar, dan frekuensi kelas kuartil adalah 3. Sama dengan, kita hitung satu-satu, 119,5 ditambah 5. Nah, kalian jumlahkan dulu yang di dalam. 6,25 dikurang 6 berarti 0,25 dibagi 3. Oke, dapat 0,08. Kemudian 0,08 nanti dikali dengan interval. Jadi dapatnya adalah 119,5 ditambah 0,42. Kalau kita jumlahin berarti 119,92. Ini adalah nilai kuartil untuk data tekanan darah mahasiswa FKM Unsri. Bagaimana interpretasinya? Seperti yang saya jelaskan di dalam PPT, interpretasinya adalah 25% mahasiswa FKM Unsri memiliki tekanan darah di bawah 119,92 dan 75%-nya itu memiliki tekanan darah di atas 119,92. Nah, mengapa kita pakai persentase itu supaya lebih mudah menginterpretasikannya. Jadi kalau kalian masih bingung dari mana dapat angka 10%, 25%, nih misalnya analoginya adalah kita punya sebuah dataset itu ya. Nih dataset kita. Oke. Jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar oleh kuartil, maka posisi kuartil itu akan berada di sini. Ini adalah kuartil 2 karena dia akan membagi menjadi 2 sama besar. Di antara nilai pertama dengan nilai Q2 itu ada Q1. Kemudian di antara nilai Q2 dengan nilai terakhir kita adalah nilai Q3. Kalau datanya satu set itu artinya 100%. Kalau dibagi 2 berarti di sini adalah 50%, ya kan? Sedangkan di belakang adalah 50%. Oke. Kemudian kalau Q1 karena di sini 50%, berarti jika data dibagi oleh Q1 dari data pertama dengan data berikutnya, maka di sini akan tersisa 25%, ya kan? Karena kan kalau dari nilai awal ke Q2 itu 50%, berarti di tengah-tengahnya itu 25%, 25%. Nah, karena ini Q1, maka sisanya itu adalah 75%. Jadi ditambahin nilai dari Q1 sampai nilai terakhir. Nah, kalau Q3 itu kebalikannya. Jadi kalau Q3 dibagi di sini, ya kan? Nah, kemudian di sini. Oke. Jadi karena dia membagi menjadi 2 tetapi tidak sama banyak, di mana Q3 itu berada di posisi antara Q2 dan nilai terakhir, maka nilai di bawah Q3 itu jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan nilai di atas dari Q3, ya kan? Sehingga di atas Q3 itu 75%, di bawah Q3 75%, sedangkan di atas Q3 itu 25%. Nah, inilah yang kalian jadikan patokan untuk menginterpretasikannya. Sama halnya juga untuk desil dan persentil. Misal kita memiliki sebuah data. Oke. Nah, kalau kita dibagi menjadi 10 bagian sama besar, maka setiap bagiannya itu bernilai 10%. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini adalah desil 5. Di sini adalah desil 1.
Ya kan, di sini adalah desil 9. Nah, ini untuk lebih mempermudah. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 10%. Jadi tinggal mahasiswa perhatikan nanti kita sedang menghitung nilai apa. Oke. Nah, di sini 10%. Ingat D5 itu sama dengan Q2 nilainya dan juga sama dengan P50 nilainya, ya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin D3 berarti di sini adalah 30%, sedangkan di atas dari Q3 itu 70%. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai ukuran posisi. Oke, selanjutnya adalah ukuran variasi dan dispersi data. Di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat sendiri di slide yang sudah saya berikan. Jadi ada range, ada rentang antar kuartil, kemudian simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians serta koefisien varians. Nah, yang umum digunakan itu adalah simpangan baku dan varians. Oke, kita langsung ke simpangan baku dan. Nah, untuk data tunggal, rumus yang digunakan adalah sigma x min x bar dipangkatkan 2 dibagi n-1. Jadi langkah pertama kalian selisihkan dulu nilai x dengan nilai rata-rata, kemudian kalian kuadratkan nilai x dengan nilai x rata-rata atau x bar, kemudian baru kalian jumlahkan. Setelah jumlahkan kalian bagi dengan nilai sampel dikurang 1. Nah, di sini contohnya adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8. Ini untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok ada dua rumus yang bisa kalian gunakan. Rumus yang pertama yang ini mungkin agak sedikit rumit. Jadi 1 dibagi n-1 kemudian sigma fi xi kuadrat dikurang sigma fi xi kuadrat dibagi n. Jadi kalian hitung dulu nilai xi atau nilai tengah masing-masing kelas, kemudian kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas, kemudian kalian kuadratin baru dijumlahkan. Itu cara menghitung sigma fi xi kuadrat. Nah, kalau rumus yang kedua, kalian hitung dulu nilai tengahnya masing-masing, ya kan? Kemudian kalian hitung rata-ratanya. Setelah itu kalian selisihkan x1, xi dengan x bar atau rata di setiap kelas. Kemudian kalian kuadratkan. Setelah dikuadratkan baru kalian kali dengan frekuensi masing-masing kelas. Setelah itu terakhir di total. Setelah ditotalkan baru kalian jumlahkan dibagi dengan n-1. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk menggunakan rumus yang pertama. Ya, jadi kalian cari dulu FI-nya, MI ini adalah nilai tengah, kemudian kalikan nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas, kemudian dikuadratkan. Nilai tengah dikuadratkan, kemudian dikali dengan FI baru dijumlahkan. Setelah itu baru kalian masukkan ke dalam rumus dan dapatlah nilai variansnya adalah 243. Nah, silakan kalian nanti coba masing-masing di rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk ukuran variasi. Yang mesti kalian ingat bahwa di dalam ukuran variasi yang paling sering digunakan adalah varians dan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi itu sendiri itu adalah akar dari nilai varians. Jadi, kalau udah dapat nilai varians maka mudah untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Nah, untuk nilai standar deviasi ini sama baik untuk data kelompok maupun data tunggal, rumusnya adalah sama, yaitu akar dari varians. Variansnya tergantung dari jenis datanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung dengan memanfaatkan aplikasi dari Microsoft Excel. Baiklah, saatnya kita melakukan praktikum dengan Microsoft Excel. Jadi sebelum kalian menggunakan Microsoft Excel, ada yang perlu diaktifkan dulu di Microsoft Excel-nya. Jadi dibuka File, kemudian di Option, kemudian di bagian Add-ins itu akan muncul Analysis Toolpack. Oke, nah Analysis Toolpack ini yang nanti kalian aktifkan. Nah, kebetulan di aplikasi saya Analysis Toolpack-nya itu sudah ada, sehingga nanti di bagian Excel di bagian atas itu akan muncul data, di sudut kanan atas ada data analisis. Oke, langkah pertama kita akan mencoba menghitung ukuran nilai tengah. Jadi caranya kalian pilih data analisis, kemudian kalian pilih descriptive analysis, kemudian pilih OK. Nah, di sini akan muncul
input, kemudian label, output, summary, statistik, dan seterusnya. Nah, pada bagian input range, kalian masukkan nilai yang ingin diukur nilai tengahnya. Oke, dari sini sampai ke bawah. Oke, jadi sorot saja datanya. Setelah itu dibuka kembali, grupnya tetap by columns, kemudian output range-nya ini adalah letak di mana output akan ditampilkan. Jadi pilih saja misalnya di sini, ya kan? Kemudian dibuka kembali, terus pilih summary statistik. Oke, setelah pilih summary statistik langsung pilih OK. Nah, maka hasil dari analisis menggunakan Excel itu sudah muncul. Ini tinggal kalian rapikan. Nah, jadi kalian tidak perlu menghitung secara manual. Ini adalah nilai rata-rata, kemudian ini nilai median dan nilai modusnya. Kemudian ini nilai standar deviasi, ya kan? Kalau kalian perlu menghitung nilai varians, berarti tinggal dikuadratkan, karena standar deviasi itu adalah akar dari varians. Kemudian ini ada nilai range-nya, dan ini adalah nilai minimum serta maksimum. Nah, yang kita butuhkan kalau central tendency itu hanya min, kemudian median, dan modus. Nah, ini cara menghitung ukuran nilai tengah. Selanjutnya kita akan mencoba cara menghitung ukuran posisi. Oke, masih menggunakan data yang sama untuk ukuran posisi. Di dalam Microsoft Excel, rumus yang bisa kalian gunakan seperti ini. Jadi, untuk persentil itu persentil, kemudian datanya diurutin, kemudian masukkan persentil berapa yang ingin diukur. Kalau di sini 0,2 contohnya berarti itu persentil 20, artinya sama dengan desil 2. Kalau kalian mau mengukur menghitung persentil 35, berarti di sini dituliskan 0,35. Sedangkan untuk kuartil karena hanya ada 3, maka bisa kalian tuliskan di sini 1, 2, atau 3 di bagian belakang rumus. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Misalnya dari data umur mahasiswa ini kita mau menghitung persentil 35. Berarti ketik persentil. Oke. Nah, di sini ada array, artinya data harus sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini udah diurutin. Kemudian koma, masukkan persentil ke berapa. Misalnya persentil 35, 0,35. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, ini adalah nilai persentil ke-35. Bagaimana menginterpretasikannya? Interpretasi artinya 35% mahasiswa FKM Unsri memiliki umur di bawah 20,15 tahun dan 65% memiliki umur di atas 20,15%. Ini adalah cara interpretasinya. Oke. Itu cara menghitung nilai persentil. Ini adalah persentil 35. Nah, bagaimana cara menghitung kuartil? Kita akan contohkan bagaimana cara menghitung kuartil. Rumusnya adalah masih sama seperti tadi, tinggal rumus di depannya kuartil dan kuartil berapa yang ingin kita hitung. Misalnya kita mau menghitung kuartil ke-3, berarti kuartil, kan, kemudian ini masukkan datanya. Ingat harus sudah diurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian koma, kuartil ke berapa? 1, 2, atau 3. Nah, ini sudah ada contohnya. Oke, jadi kita masukin kuartil ke-3, kemudian di enter. Dapat 22,75. Oke, ini Q3. Interpretasinya seperti apa? Interpretasinya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa 75% mahasiswa FKM Unsri misalnya
berusia di bawah 22,75 tahun dan 25% berusia di atas 22,75 tahun. Oke, nah seperti itu cara menghitung nilai posisi dan nilai tengah pada Microsoft Excel. Oke, baiklah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan untuk praktikum kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.